Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم انفعنا بما علمتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل آمين. Hadirin ikhwani wa akhwati fillah, para bapak, para ibu, dan juga segenap pemirsa dimanapun bisa menyimak siaran kami, yang semoga senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah tabaraka wa taala, pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa menghadiri kembali majelis ilmu dalam rangka untuk belajar bersama, mengkaji ayat dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita awali perjumpaan kita dengan mohon kepada Allah agar kiranya majelis yang kita adakan sebagai majelis yang diberkahi, sebagai majelis yang duduknya kita dinaungi oleh para malaikatnya Allah dan juga turunnya rahmat dan juga hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Dan semoga pula apa yang nanti akan kita belajar bersama bisa menjadi ilmu yang bermanfaat yang dapat kita amalkan di dalam kehidupan seharian kita. Amin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, azanallahu wa iyyakum jami'an. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali pembahasan 42 hadis pilihan yang ditulis oleh imam besar kita Imam Nawawi rahimallahu taala. Setelah pada pertemuan terakhir kita membaca hadis yang ke-23. Pada pertemuan yang lalu kita membaca hadis yang ke-23. Hadisnya siapa? Hadis 23 hadisnya siapa? Yang hadir kemarin? Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, ketika beliau menceritakan kepada kita ada seorang sahabat yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya tentang, ya Rasulullah, ya ara'aita idza salaitu maktubat wa sumtu Ramadan wa ahlaltu halal wa haramtu haram wa lam azid ala dhalika syai'a adkhulul jannah? Qala na'am. Ya Rasul, bagaimana menurut Anda? Atau bukan ini? Bukan ini. Ini hadis yang ke-22. Hadis yang ke-23 hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari, maaf ya. Hadisnya Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan at-tuhuru syadrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani aw tamla'u ma bayna as-sama'i wal ard wa salatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diya'un wal qur'anu hujjatun laka aw 'alaika wa kullun nas yahdu faba'i'u nafsahu fa mu'tikuha aw mubiquha. Hadis riwayat Imam Muslim. Ya, ada beberapa nasihat yang dinasihatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang pertama adalah berkaitan masalah bersuci. At-tuhuru syatrul iman. Bersuci adalah sebagian daripada keimanan. Kemudian subhanallahi tamla'u mizan. Zikir dengan redaksi alhamdulillah maka pahalanya memenuhi timbangan. Kemudian yang ketiga subhanallahi wa subhanallahi walhamdulillahi tamla'ani atau tamla'u ma baina sama'i wal ard. Kalimat zikir dengan redaksi subhanallah walhamdulillah pahalanya ini memenuhi ruang antara langit dan juga bumi. Ya, di sini syak dari rawi. Ya, yang pertama tamla'ani, jadi dua kalimat ini, au tamla'u. Kalau dibaca dengan tamla'u berarti satu redaksinya, ya satu kalimatnya subhanallah, ini pahalanya memenuhi langit dan bumi. Berarti alhamdulillah juga demikian. Masing-masing
Dari dua kalimat ini memiliki pahala yang memenuhi langit dan bumi. Ini yang ketiga. Ya, kemudian yang keempat, Nabi SAW menjelaskan wassalatu nur. Salat adalah cahaya bagi pelakunya. Cahaya ketika dia hidup di dunia, cahaya ketika dia berada di alam kubur, kemudian cahaya ketika berada di alam akhirat. Ya, dia akan mendapatkan cahaya dengan sebab salat yang dikerjakannya ketika hidup di dunia. Kemudian yang keempat, yang kelima adalah wasadaqatu burhan. Sedekah adalah burhan. Kemarin kita jelaskan makna burhan artinya adalah bukti. Bukti dari apa? Keimanan dari pelakunya. Dikarenakan seorang yang bersedekah, dia rela mengeluarkan harta yang dia cintai. Berarti ini sebagai bukti kalau dia yakin adanya Allah SWT dan juga hari akhir. Maka dijelaskan di sini burhan. Kemudian yang berikutnya wasabru dhiya. Sabar adalah dhiya, ya, cahaya yang memiliki hawa panas. Cahaya yang memiliki hawa panas. Dikarenakan orang yang bersabar, pada saat dia bersabar, dia melawan gejolak emosi dan amarah yang ada di dalam dirinya, sehingga suasana emosi yang seperti ini dibahasakan oleh Nabi SAW sebagai dia, ya, sebagai dia. Kemudian yang berikutnya adalah wal Quran wa hujjatun laka wa alaika. Al-Quran, kitab suci yang Allah turunkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka interaksi kita bersamanya bisa menjadi salah satu di antara dua perkara. Yang pertama, hujjatun laka, sebagai argumen kita ketika kita melakukan sebuah amal ibadah, kebaikan, ketaatan, maka kita ketika ditanya oleh orang atau ketika ditanya nanti oleh Allah SWT, maka kita sebutkan di dalam Al-Quran ayat sekian, disebutkan perintah salat, disebutkan perintah puasa, ya, menjauhi zina, judi, khamar dan seterusnya. Ini hujah bagi kita. Atau yang kedua adalah hujjatun alaika. Al-Quran, ya, kitab suci yang biasa kita baca atau yang biasa kita letakkan, ya, di rak buku atau mungkin di bawah oleh sebagian kita di tas atau ada di kendaraannya, maka apabila kita tidak mau mengamalkan isi kandungan yang ada dalam Al-Quran, ini akan menjadi hakim di hadapan Allah SWT. Ia akan menghakimi kita semuanya. Maka tinggal bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran. Lalu Nabi SAW menjelaskan kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu wa mu'tikuha aw mubiquha. Setiap manusia di waktu pagi, maka aktivitas yang dia jalankan ada dua kemungkinan dan salah satunya pasti dia jalani. Yang pertama, membebaskan dirinya dari azab dan siksa api neraka ketika dia melakukan aktivitas di pagi hari dengan menjalankan ketaatan dan memperhatikan aturan hidup yang ada di dalam ajaran agamanya. Atau yang kedua, dia mubiquha, menjerumuskan dirinya ke dalam azab Allah SWT pada saat dia tidak perhatian dengan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan, atau ketika dia tidak menggunakan aturan hukum yang ada di dalam agama yang diikutinya, yaitu agama Islam. Ya, ini nasihat yang disampaikan oleh Nabi SAW, dan kiranya kita cukupkan pembahasannya di pertemuan yang lalu. Sekalipun kalau kita ingin kupas secara panjang lebar, ya waktunya mungkin perlu beberapa halaqah. Namun dengan isyarat mudah-mudahan kita sudah bisa memahami dari maksud dan juga kandungan secara global yang ada dalam hadis ke-23. Kita masuk kepada hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 hadis yang cukup panjang, sehingga karena waktunya tidak memungkinkan, akan kita bagi menjadi dua sesi. Ya, akan kita bagi menjadi dua sesi. Kita baca sampai nanti di poin firman Allah SWT bahwa kita semuanya adalah sosok yang banyak berbuat dosa,
maka kita perlu untuk istighfar, perlu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menghapus dosa dan kesalahan yang banyak kita lakukan setiap harinya. Insyaallah sampai di poin ini. Adapun sesi keduanya nanti kita lanjutkan dari redaksi tersebut. Kita awali dengan mohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa memahami dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala yang sering diistilahkan dengan hadis qudsi. Berkata Imam Nawawi, al-hadis rabi wal ishrun. Imam Nawawi taala mengatakan hadis yang ke-24. An Abi Dzar radhiyallahu taala anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwi 'an rabbih azza wa jalla annahu qala. Dari sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beliau riwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini sering diistilahkan dengan hadis qudsi, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Sering diistilahkan hadis qudsi. Lalu apa bedanya dengan Al-Qur'an? Apa bedanya dengan Al-Qur'an? Ya, banyak perbedaan yang dijelaskan oleh para ulama antara hadis qudsi dengan dengan Al-Qur'an. Ya, yang pertama, perbedaannya hadis qudsi, maka di situ ada yang dhaif, ada yang sahih. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah. Adapun Al-Qur'an, maka sepakat para ulama menjelaskan semuanya sahih, mutawatir. Diriwayatkan dari generasi ke generasi oleh bilangan umat yang begitu banyak. Ini Al-Qur'an. Sehingga kita tidak meragukan sedikit pun di dalam Al-Qur'an adanya kesalahan. Baik penempatan ayat atau kekurangan huruf di ayat, tidak ada. Ya, ini perbedaan yang pertama. Hadis qudsi ada yang sahih, ada yang dhaif. Kemudian Al-Qur'an semuanya mutawatir, artinya dari generasi ke generasi diriwayatkan oleh umat yang tidak bisa terhitung lagi jumlah yang meriwayatkannya. Kemudian yang kedua, hadis qudsi, maka di situ tidak ada faidah tersendiri ketika kita membacanya. Tidak ada faidah tersendiri ketika kita membacanya. Berbeda dengan Al-Qur'an. Ketika kita membaca Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, maka setiap hurufnya Nabi SAW menjelaskan asrah dha'fin atau 10 kebaikan. Seperti dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Qur'an, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan yang dia dapatkan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti satu hurufnya adalah 10 kali kebaikan. Beda dengan ini kalau kita baca Quran. Kalau kita membaca hadis qudsi, maka kita tidak mendapatkan pahala seperti ketika kita membaca Al-Quran. Jadi ketika kita membaca hadis qudsi nanti, tidak per hurufnya dinilai 10 kebaikan. Tapi tetap ada pahala yang kita dapatkan dari sisi membaca hadis Nabi dan juga mengkaji hadis-hadis beliau. Ini bagian daripada ibadah yang para ulama menjelaskan ibadah yang paling mulia. Mengkaji, mempelajari firman Allah dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang berapa? Yang berapa? Perbedaan berapa? Kedua, ya. Kemudian perbedaan yang ketiga, hadis qudsi tidak dianjurkan untuk dibaca ketika salat dalam rangka untuk menggantikan Al-Qur'an. Hadis qudsi tidak dianjurkan untuk dibaca di salat sebagai ganti Al-Qur'an. Jadi nanti ketika kita mendapati ada hadis qudsi, maka ini tidak ada
anjuran sedikit pun kalau kita sedang sholat kita gunakan untuk menggantikan Al-Quran. Misal ketika kita setelah membaca surat Al-Fatihah dalam sholat kita, lalu kita baca ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzallamu. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Ya, ini beda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran faqra'u ma tayassara ma'aka minal Quran. Ya, di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan setelah kita membaca surat Al-Fatihah maka bacalah apa yang Anda hafal dari Al-Quran. Apa yang Anda hafal dari Al-Quran. Ini yang ketiga. Yang keempat, hadits qudsi tidak dijadikan sebagai media tahaddi oleh Allah SWT, tantangan. Beda dengan Al-Quran di mana Allah SWT menurunkan tantangan di dalam beberapa ayatnya kepada umat manusia. Bahkan kepada umat dari bangsa jin. Jadi ditantang oleh Allah SWT dari kalangan manusia, dari kalangan jin untuk bisa mendatangkan Al-Quran yang semisal dengan Al-Quran. Yang semisal dengan Al-Quran sebagai bentuk tantangan. Ini Al-Quran ditantang oleh Allah SWT. Adapun hadits qudsi maka tidak ada. Tidak ada bentuk tantangan semacam tadi. Ya, ini secara garis besar perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quran. Dan masih banyak ya para ulama menyebutkan ada lebih daripada 10 perbedaan antara hadits qudsi dengan Al-Quran. Ala-kulli hal intinya bahwa hadits qudsi ya di situ ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang lemah. Ya, sebagaimana hadis-hadis yang lainnya. Di sini Allah SWT berfirman, "Ya ibadi, inni haramtu dzulma 'ala nafsi." Wahai hambaku, sesungguhnya aku haramkan terhadap diriku kezaliman. Jadi Allah SWT dengan kemahaagungannya, dengan maha kasihnya dan maha penyayangnya, Allah sudah menyampaikan kepada kita bahwa kezaliman itu tidak akan disematkan kepada dirinya. Allah SWT dan kemahaagungannya kemudian maha mampunya untuk melakukan apapun yang Allah kehendaki, ini mengharamkan kepada dirinya sifat zulm. Makanya di antara salah satu akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak boleh menyematkan sifat az-zulm ila Allah tabaraka wa taala. Kita tidak boleh menyematkan sifat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala menimpakan bencana, menimpakan musibah, yang di situ korbannya tidak tanggung-tanggung, bisa sampai ribuan, bahkan mungkin sampai jutaan, maka kita katakan enggak boleh kita sematkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah berbuat zalim. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam ayat seperti dalam surat Qaf ayat 29, surat Ghafir ayat 31, ya surat Al-Imran ayat 108, surat Fussilat ayat 46, kemudian surat Yunus ayat 44, kemudian surat An-Nisa ayat 40, kemudian surat Thaha ayat 112. Ini ayat-ayat yang menjelaskan kepada kita bahwa Allah SWT mengharamkan kezaliman kepada dirinya. Seperti dalam surat Qaf, kita penukil satu ayat dulu. Allah SWT menjelaskan, "Wa ma ana bidzallami lil abid." Ya. "Wa ma ana bidzallami lil abid." Dan sekali-kali aku tidak pernah berbuat zalim kepada hambaku. Kemudian Allah SWT menjelaskan, "Wa ja'altu bainakum muharraman fala tadhallamu." Dan aku jadikan kezaliman tersebut hukumnya haram di antara kalian. Kepada siapa ini berarti? Kepada hambanya. Jadi yang pertama Allah SWT menafikan sifat zulm, sifat kezaliman kepada dirinya. Kemudian Allah jadikan hukum haram yang namanya perbuatan zalim, atau menjadikan zalim ini sebagai perkara yang haram. Fala tadhallamu, maka jangan sampai kalian saling berbuat
zalim. Jangan sampai kalian berbuat zalim. Yang mana banyak ayat dan juga hadis Nabi SAW yang menjelaskan kepada kita tentang haramnya kezaliman. Dan juga banyak disebutkan tentang dosa dan juga ancaman bagi orang yang berbuat zalim. Banyak di dalam Al-Quran. Allah SWT seringkali menyebutkan tentang balasan orang yang berbuat zalim. Allah banyak menyebutkan balasan bagi orang yang berbuat zalim. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW juga banyak sekali. Banyak sekali Nabi SAW mengingatkan kepada kita tentang bahaya kezaliman, di mana kezaliman tersebut akan ngefek kepada kehidupannya di dunia maupun di akhirat nanti. Seperti dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ya fattaqudz zulma fa inna zulma dhulumatun yaumal qiyamah." Hati-hatilah kalian, takutlah kalian kepada kezaliman. Dikarenakan kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Kezaliman adalah kegelapan kelak pada hari kiamat. Para ulama menjelaskan bahwa makna zulum atau kegelapan di sini ada yang menafsirkan artinya adalah kegelapan dari sisi azab yang Allah SWT timpakan kepada dirinya dengan kegelapan yang sangat pekat. Sehingga ketika hidup di dunia dia nggak bisa mengetahui mana yang benar. Dia jalani kehidupan ini lebih buruk daripada binatang ternak. Nggak tahu mana yang benar. Ya. Sebagaimana dalam sebuah hadis Nabi SAW menjelaskan seorang hamba ketika dia melakukan perbuatan dosa maka nuqtatu sauda fi qalbihi, maka di dalam hatinya ada titik hitam. Kemudian ketika dia bertobat maka akan hilang noda tersebut. Kalau dia terus lakukan maka hatinya akan tertutupi oleh titik-titik hitam, akhirnya menjadi hitam pekat. Kemudian apa akhirnya? Akhirnya apa? La ya'rifu baina al-haq wa al-batil, baina syarr wal khair. Klimaksnya adalah dia nggak bisa membedakan lagi mana yang benar, mana yang keliru. Tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Ini masuk dalam kategori azab yang Allah SWT timpakan kepada seorang hamba dalam bentuk kegelapan hidup. Ada yang menafsirkan makna kegelapan di sini adalah azab yang keras. Azab yang keras. Ya, azab yang keras. Di mana orang yang berbuat zalim Allah SWT akan azab dengan azab yang sangat keras, ya. Ini yang pertama. Allah SWT menafikan sifat zalim kepada dirinya, kemudian Allah jadikan kezaliman haram bagi kita semuanya. Sehingga jangan pernah sedikit pun dalam kehidupan ini kita coba-coba untuk berbuat zalim kepada orang. Yang mana jika kita perhatikan di dalam kehidupan sehari-hari kita, terkadang kita tidak jarang lepas kontrol kemudian banyak melakukan kezaliman. Zalim kepada tetangga, zalim kepada pasangan, zalim kepada anak, zalim kepada rekan kerja, ya zalim kepada orang yang ada di jalan. Ya, banyak zaliman yang kita lakukan. Maka mari kita mulai evaluasi diri, jangan sampai kezaliman ini menjadi ciri khas kita. Seorang muslim adalah sosok yang tidak pernah berbuat zalim. Nabi SAW bersabda ketika beliau khutbah di Arafah di saat Hajjatul Wada. Di antara salah satu redaksinya adalah inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha. Dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian hukumnya haram. Makanya para ulama menjelaskan bahwa kezaliman yang dilakukan oleh manusia ini letaknya tidak jauh dari tiga perkara ini. Ketika orang mengganggu darah orang lain,
Ketika seorang mengganggu darah orang lain. Yang kedua, mengganggu harta orang lain. Yang ketiga adalah mengganggu kehormatan orang lain. Maka ini perhatikan. Ketika kita jualan, lalu kita nggak jujur, kita zalim. Pada saat kita bertetangga, kita nyalain musik secara keras-keras, ini zalim. Ketika kita membicarakan kehormatan orang lain, ini juga zalim. Makanya para ulama menjelaskan makna zalim ini adalah wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi. Zalim itu adalah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ini zalim. Zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ketika kita buang sampah sembarangan, zalim atau tidak? Zalim. Ya, ketika kita buang sampah sembarangan itu termasuk zalim. Ketika kita parkir sembarangan itu juga zalim. Ketika kita membelanjakan harta untuk perkara yang membahayakan kita, entah untuk maksiat, entah untuk minum-minuman, entah untuk investasi riba, ini termasuk zalim. Makanya para ulama menjelaskan zalim itu ada dua, ada zulmun lin nafsi, ada zulmun li ghairihi. Zulmun lin nafs, ya zalim kepada diri sendiri. Contoh yang paling banyak dilakukan oleh sebagian kita adalah ketika kita itu tidak mau beribadah kepada Allah. Ketika kita meninggalkan kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, misalkan di salat atau berbakti kepada orang tua, memberi nafkah kepada keluarga, ini bagian daripada zulmun li nafsihi, zalim kepada diri sendiri. Dan kezaliman yang paling besar yang dilakukan oleh seorang manusia terhadap dirinya sendiri adalah ketika dia berbuat kesyirikan. Makanya Allah SWT bahasakan kesyirikan ini sebagai kezaliman yang sangat besar. Di dalam surat Luqman ayat yang ke-13, Allah berfirman, "Inna syirka la dzulmun adzim." Kenapa? Karena hakikatnya orang yang berbuat kesyirikan itu sedang menjadikan makhluk diposisikan sama dengan pencipta. Setiap orang yang berbuat syirik, maka dia sedang menjadikan makhluk sama posisinya seperti halnya pencipta. Makanya ketika ada orang berbuat kesyirikan, beribadah, mengagungkan selain Allah SWT, dia meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, maka orang yang berbuat kesyirikan ini yang paling banyak mendapatkan ancaman perbuatan zalim yang ada dalam Al-Quran. Jadi ayat yang bicara masalah ancaman bagi orang yang berbuat zalim, entah dimasukkan dalam neraka, disiksa hatinya, disiksa fisiknya, maka ini tertuju kepada orang yang berbuat syirik. Ya, tertuju kepada orang yang berbuat syirik. Sebagaimana Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 254. Allah berfirman, "Wal kafiruna humudz zalimun." Orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Kemudian yang setelahnya adalah setiap pelaku dosa dan maksiat, baik yang besar maupun yang kecil, dosa besar ataupun dosa kecil. Kemudian zulmul li ghair, zulmul abdu li ghairihi, kezaliman seorang hamba kepada yang lainnya, maka banyak sekali. Dan untuk bisa mengidentifikasikannya adalah pada 3 perkara tadi, di harta, kehormatan, dan juga darah. Maka perhatikan ketika kita berinteraksi dengan orang lain, apakah kita memakan hartanya dengan cara yang tidak dibenarkan, atau kita mengganggu kehormatannya, atau kita mengganggu darahnya, Sudah. Kemudian kita lanjutkan. Ini yang pertama. Kemudian Allah SWT berfirman, "Ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum." Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya dalam keadaan tersesat, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah, yang aku karunia hidayah, maka mintalah kepadaku hidayah. Ini yang kedua, masalah hidayah. Kemudian kita lanjutkan, "Ya ibadi kullukum ja'iun illa man at'amtuhu."
Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya dalam kondisi kelaparan, kecuali orang-orang yang aku beri makan. Fastad'imuni ud'imkum. Maka mintalah kepadaku makanan, saya akan aku beri kalian makanan. Insyaallah nanti kita akan jelaskan maksudnya apa. Ya, buktinya kita enggak minta, kita makan setiap hari. Ya. Padahal dalam hadis ini kita semuanya dalam kondisi lapar. Kita enggak minta kepada Allah SWT makan. Datang ke masjid, kemudian ada acara buka bersama, alhamdulillah dapat makanan gratis tanpa minta. Lalu maksudnya apa di sini? Insyaallah nanti kita akan jelaskan. Nam ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian semuanya dalam kondisi tidak berpakaian, telanjang, kecuali orang-orang yang aku karuniai pakaian. Fastaqsuni aksikum. Maka mintalah pakaian kepadaku, niscaya akan aku beri kalian pakaian. Ini juga hampir sama dengan yang pertama tadi, masalah makanan. Kemudian Allah SWT berfirman, ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wa nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian senantiasa berbuat kesalahan siang dan malam. Setiap hari. Allah SWT menjelaskan dalam hadis qudsinya ini bahwa kita semuanya setiap hari senantiasa berbuat salah. Allah SWT Maha tahu apa yang kita lakukan selama ini. Dalam hadis ini sudah menjelaskan siapa jati diri kita semuanya, bahwa kita adalah orang yang banyak berbuat salah setiap hari, diakui atau tidak. Maka ketika ada orang mengklaim bahwa dirinya adalah orang yang tidak pernah membuat salah, maka dia bertentangan dengan firman Allah ini. Ya, bertentangan dengan firman Allah dalam hadis qudsi ini. Ya, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, kullu bani Adam khairu khata'ina tawwabun. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Dan aku adalah zat yang maha memberi ampun kepada semua dosa tanpa terkecuali, semua dosa, baik dosa besar maupun dosa kecil, baik kesyirikan maupun dosa-dosa besar yang lainnya, membunuh, mencuri, makan enggak bayar, atau dia melakukan riba, atau dia korupsi, apapun dosa yang pernah dilakukan oleh seorang hamba, kalau dia meminta ampun kepada Allah, bertobat dengan taubat nasuha, hijrah secara totalitas, al-muhajiru man hajara ila man Allah. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larang. Ketika dia hijrah, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang pernah dilakukannya, maka Allah menjelaskan dalam hadis qudsi ini, anna aghfiru dzunuba jami'an. Ya, aku mengampuni semua dosa. Maka jangan pernah berputus asa dari mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kita punya Rabb, kita punya Tuhan, kita punya Allah yang maha pengampun. Ya, maka jangan berkecil hati. Sekalipun dosa yang kita lakukan sudah hampir semua dosa besar itu dilakukan. Kan ada kalanya seperti itu. Semua dosa, Ustaz, sudah pernah saya lakukan. Semua dosa. Apakah mungkin Allah mengampuninya? Mungkin atau tidak? Mungkin. Ya, kalau dia betul-betul tobatnya adalah tobat nasuha. Ya, maka ketika Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertobat, maka maksimalkan waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah mensyaratkan yang masalah ampunan dosa ini dengan dua syarat. Yang pertama, malam yugharghir, ketika nyawa belum sampai di tenggorokan. Ini syarat yang pertama. Yang kedua adalah qabla an tatlu'a syams min maghribiha. Syarat yang kedua adalah sebelum matahari terbit dari arah barat. Tanda apa? Hari kiamat. Ini dua syarat. Jadi sekarang sebelum nyawa kita sampai di tenggorokan, ada kesempatan untuk bertobat.
Dan sebelum matahari terbit dari barat ada kesempatan bertobat. Manfaatkan waktu untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sampai di poin ini kita akan coba ambil beberapa faidah yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk bisa menyelesaikan dari faidah tersebut. Yang pertama berkaitan dengan masalah kezaliman. Di mana Allah SWT seperti yang tadi kita singgung telah mengharamkan kezaliman kepada dirinya sendiri, dan Allah jadikan kezaliman ini haram bagi para hambanya. Maka faedah yang pertama, jangan bermudah-mudahan dalam masalah berbuat kezaliman. Jangan bermudah-mudahan dalam masalah kezaliman. Ya. Dan kalau coba kita uraikan contoh-contoh harian kezaliman yang sering kita lakukan, banyak sekali. Banyak sekali. Di kalimat, di komentar, di sikap, di perbuatan, di cara kita cari harta, di cara kita bekerja. Banyak kezaliman yang terkadang kita lakukan tanpa kita sadari. Seperti orang yang melakukan transaksi riba. Hakikatnya orang yang melakukan transaksi riba ini berbuat zalim kepada banyak sekali orang. Orang yang berbuat riba. Ya. Karena yang seharusnya ketika orang tidak mempraktekkan riba, kita bisa mendapatkan harga normal, harga yang murah. Kemudian gara-gara riba, akhirnya harga menjadi melambung tinggi. Ya, makanya ada kalimat yang dikatakan oleh seorang ustadz bahwa gara-gara riba banyak orang terzalimi dalam banyak hal, dalam masalah nikah, dalam masalah haji, dalam masalah apa lagi? Di kendaraan, di jalan. Di jalan. Banyaknya kendaraan di jalan yang membuat macet jalanan itu gara-gara apa? Riba salah satunya. Kok riba, Ustaz? Cari kambing hitam apa? Enggak. Kenapa? Karena orang ketika dia bermuamalah dengan muamalah riba, bermudah-mudahan beli kendaraan dengan cara riba. Yang seharusnya yang memiliki kendaraan adalah orang-orang yang memang betul-betul mampu. Tapi sekarang gara-gara adanya riba, orang yang nggak mampu pun bisa membeli kendaraan sehingga macet jalanan. Apalagi kalau kita bicara masalah haji, ada dana talangan haji, riba membuat macet antrian apa? Haji. Yang orang nikah juga seperti itu. Gara-gara riba akhirnya ditunda-tunda untuk menikahnya. Kenapa? Karena harga-harga melambung tinggi. Jadi jangan dikira ketika kita mendapat pinjaman riba untuk modal usaha kita nggak berbuat zalim loh. Berbuat zalim kita. Ya. Jadi gini, ketika kita mendapat dana talangan untuk tambah modal, yang seharusnya misalkan kita punya usaha bikin sapu. Ya, kalau kita usaha tanpa menggunakan dana riba, harga sapu kita jual ke pasar 2.500, 3.000. Sudah? Begitu kita dapat tambahan modal, produksi semakin banyak. Tapi pada saat kita dapat dana riba tadi, untuk modal tambahan tadi, kita berpikir dua hal. Kita akan berpikir dua hal. Yang pertama, bagaimana dapat untung. Yang kedua, bagaimana kita bisa menutup bunga apa? Bunga pinjaman. Karena ketika mereka memberikan pinjaman dana modal tadi, pakai buntut atau tidak? Oh, nggak buntut, bunga jere. Bunga mawar atau bunga melati, tapi bunga jerene. Riba ini. Riba, tapi dibahasakan dengan bunga. Makanya ketika ketika di rumah ada anak tanya ke saya, kalau di bank itu kok ada bunganya, bunga apa sih, Bi? Bunga apa katanya? Bunga mawar atau bunga? Itu riba. Yaitu riba, bukan bunga, ya. Jadi ketika orang mendapat dana pinjaman modal dari riba, dia berpikir dua kali. Yang pertama, bagaimana dapat keuntungan? Yang kedua, bagaimana dia bisa menutup bunganya, menutup ribanya. Sehingga dia akan menaikkan harga
Yang tadinya cuma 3.000, dia sudah dapat untung, kemudian dia harus naikkan 2 kali lipat. Dia akan jadikan harganya menjadi 5.000. Yang 1.000 untuk keuntungannya, 1.000 lagi untuk nutup. Nah, ini seperti ini. Zalim kepada banyak orang. Zalim kepada banyak orang. Kemudian dalam masalah hubungan interaksi kita bersama orang lain, entah bersama tetangga atau siapapun, banyak kezaliman yang terkadang jarang kita sadari, yang itu masuk bagian daripada kezaliman. Ya, masuk bagian daripada kezaliman di ucapan, di sikap, di perbuatan. Ya, maka perhatikan poin ini, jangan sampai kita bermudah-mudahan dalam masalah kezaliman. Ya. Dan Nabi SAW dalam banyak hadis yang menjelaskan kepada kita semuanya untuk segera mengakhiri kezaliman dalam hidupnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat 'indahu madlamatun lil akhi." Barang siapa yang memiliki kezaliman kepada saudaranya, falyatahallalhu minha, maka segera dia minta dihalalkan. Konteksnya bisa dalam bentuk kehormatan ataupun harta. Minta segera dihalalkan ketika kita hidup di dunia ini, ya. Fa innahu laisa thamma dinarun wala dirhamun min qabli ayukhadha li akhi min hasanatihi. Sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham, harta benda. Sebelum tidak bermanfaat lagi dinar dan dirham. Kapan itu? Ketika di akhirat. Di mana nanti ketika di akhirat barternya adalah dosa dan pahala, kebaikan keburukan. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qabla ayukhad li akhi min hasani, sebelum kebaikan yang dia lakukan ketika hidup di dunia diberikan kepada saudaranya yang pernah dia zalimi. Dia pukul, dia bully. Ya, dia kata-katain, dia ejek. Sebelum kebaikan dia, salatnya, puasanya, baca Quran yang ngajinya, ini pahalanya diberikan kepada saudara yang pernah dia zalimi, fa illam yakun lahu hasanat, hingga ketika dia sudah habis kebaikannya, ukhidha min sayyiati akhihi, maka dosa orang yang pernah kita zalimi akan diambilkan untuk kita. Faturihat alaihi, ditimpakan kepada kita, ya sudah habis kita. Kayaknya dalam hadis muflis, ya, hadis orang yang bangkrut, disebutkan orang yang demikian adalah orang yang bangkrut. Orang yang bangkrut. Pada saat kultum Ramadan kita pernah sampaikan, jangan pernah mau jadi seorang donatur pahala. Ya, kapan kita menjadi donatur pahala? Ketika sikap, perbuatan dan perilaku kita itu tidak perhatian kepada orang-orang yang ada di sekitar. Bisa jadi karena ucapan kita, karena gunjingan kita kepada orang lain, itu yang menjadikan kita berdonasi pahala kepada mereka. Ya, karena hakikatnya ketika kita berbuat zalim kepada orang lain, berarti kita sedang memberikan pahala gratis kepada mereka. Makanya dahulu ada seorang ulama ketika disampaikan bahwa si fulan telah ngata-ngatain Anda, maka beliau segera bangkit, kemudian pergi ke toko belanja barang, lalu datang ke rumah orang yang tadi dikatakan telah ngata-ngatain kepada dirinya, lalu bertamu dan mengatakan jazakallahu khairah, terima kasih, semoga Allah memberikan balasan kebaikan kepada Anda. Ini orang bingung. Kenapa? Maka dijelaskan ini sebagai balasan kebaikan yang Anda telah berikan kepada saya. Adapun saya untuk membalasnya enggak mungkin. Artinya membalas kezalimannya. Maka saya balas kebaikan Anda dengan hadiah ini. Insyaallah. Karena hakikatnya orang yang ketika dijatuhkan harga dirinya, dibully, ketika diejek, maka hakikatnya dia mendapat pahala gratis. Tapi ini bukan berarti anjuran untuk mempersilahkan kepada orang lain untuk
dizolimi. Ayo ditempiling ora apa-apa lah nyong. Enggak boleh yang seperti ini. Tidak diperbolehkan. Jadi ini kalau memang dia itu mendapatkan hal yang tidak dia inginkan. Nah, Allah alam pas waktu sholat isya tapi nggak pas di materinya karena masih ada beberapa poin yang belum kita uraikan. Mudah-mudahan di sesi kedua pertemuan yang akan datang bisa kita lebih luas lagi pembahasan untuk poin yang setelah kezaliman ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Apakah kredit atau leasing itu termasuk riba? Tinggal di akadnya, di cara dan sistemnya. Karena ada sistem kalau dari kreditnya sendiri boleh. Kreditnya sistem jual beli kredit di mana di situ ada dua harga. Kalau cash 100.000, kalau dicicil, diansur itu menjadi 300.000, dalam agama Islam boleh. Cuma nanti di sistem yang ada di saat misalkan telat pembayaran. Ya, ini yang terkadang jatuh dalam riba. Seperti ketika ada penalti atau secara otomatis dinaikkan ke harga yang berikutnya. Ini yang menjadi riba. Ya, contohnya misalkan tadi harga cash 100.000, kredit 300.000 untuk 1 tahun. Untuk yang 4 tahun 400.000, 5 tahun 500.000. Ini pilihan ini digunakan oleh mereka ketika pada saat kita pilih yang 1 tahun ternyata ada 1 bulan yang kita nggak mampu cicil, maka langsung dinaikkan kepada harga yang 4 tahun. Itu ribanya di situ. Ya, ribanya di situ. Adapun di leasing, hakikatnya adalah menjual barang yang belum dia miliki. Dan ini masuk kepada utang piutang yang bertambah. Maka tinggal akadnya saja sebetulnya, cara dan juga akadnya yang perlu dipelajari lebih serius, ya, lebih serius supaya nggak terjatuh dalam menjual barang yang belum dimiliki. Karena yang namanya leasing dia nggak punya apa-apa tapi toko serba ada. Mau beli apa silahkan. Kan kayak gitu leasing kan ya. Ini kan nggak punya barang tapi seperti toko serba ada. Makanya ribanya dari sisi ini karena hakikatnya utang piutang yang bertambah. Tinggal akadnya dan juga caranya. Allah. Ya kalau ada kajian muamalah ya bisa diikuti dan bisa dihadiri dari para asatid yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini syarat saja. Cukup? Kita ajukan sampai di sini. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kurangannya. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.